Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, integritas, profesionalisme tertanam dalam jiwa kita. Sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting karena kegiatan data analisis, data analytical dapat menjadi kunci pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, mungkin yang kita belum banyak menyentuh di sana, kita harapkan melalui kegiatan ini memberikan pemahaman yang baik bagi kita, terutama menjadi wadah bagi kita untuk dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang bagaimana data analitik ini dapat digunakan dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama di KPPN. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dari KPPN Sidoarjo dan KPPN Madiun, di mana KPPN Sidoarjo yang menjadi hostnya. Nah, kemudian nanti kita akan mengikuti bersama materi yang akan nanti disampaikan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Madiun. Namun sebelum kita berlanjut ke materi, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala KPPN Sidoarjo yang kami hormati, Bapak Didi Pradiwibowo. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul ya, walaupun dalam kondisi online gitu ya. Tapi tidak mengurangi arti pentingnya dari kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat administrator, dalam hal ini para kepala KPPN atau mungkin ada perwakilan dari Kanwil yang hadir, terutama kepada Bapak Joko, Kepala KPPN Madiun yang pada kesempatan ini mendukung kita bersama untuk membagi ilmunya berkenaan dengan analitik data keuangan desa. Kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Ibu pejabat pengawas, para kepala seksi yang hadir pada siang hari ini, dan terutama juga ini kepada Kepala Seksi Bank KPPN Madiun yang menjadi narasumber juga kita pada siang hari ini, sehingga nanti kita semua dapat menyimak bersama apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank dengan dibantu oleh kalau saya dengar timnya ada Bapak Sigit gitu ya. Kalau beliau sebenarnya sudah purna tetapi masih aktif juga membantu kita. Terima kasih Pak Sigit sebelumnya. Serta Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini yang saya banggakan. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan kelanjutan atau kesinambungan dari nota dinas Sekdijen nomor 2595 yaitu berkenaan dengan penguatan dan pengembangan peran KPPN, tetapi juga berkenaan dengan peran kita sebagai financial advisor yang dimana telah ditetapkan di dalam KEP 3 tahun 2023 tentang pembentukan suatu organisasi.
Bapak Ibu, adapun materi yang dipilih pada siang hari ini yaitu analisis data pengelolaan keuangan desa. Ya, ini kita selaku kuasa BUN transfer ke daerah, yaitu data keuangan desa, sudah selayaknya juga kita mengetahui mengenai bagaimana pengelolaan keuangan desa itu diatur. Dan materi ini juga merupakan salah satu amanah dari Kepala Kanwil kita untuk bisa mempelajari lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Dengan ini saya memulai untuk sharing session dan kegiatan siang ini saya buka. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas sambutannya. Nggih, baik, mungkin tadi belum perkenalan nggih. Jadi mohon izin nanti kegiatan ini akan kami kawal bersama saya. Mohon izin perkenalkan Farhan Maulana. Mungkin sudah banyak yang kenal tapi lebih banyak lagi yang belum kenal. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita panggil narasumber kita, Pak Heru Winarto dari KPPN Madiun, Bapak Kepala Seksi Bank KPPN Madiun untuk menunjukkan pesonanya. Monggo Pak Heru Winarto, kami persilakan Pak. Kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu bentar Pak sebelum Oke, memberikan paparan. izin tes mic dulu, Mas Farhan. Oke, nggih Pak Heru, Terdengar ya? mungkin sudah terdengar dengan Oke. jelas ini. Oke, Ya, baik. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Oke. Oke, Pak Heru Winarno, mohon izin mungkin sebelum membawakan materi, saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae dari Pak Heru. Jadi Pak Heru Winarno ini lahir di Pontianak 16 Juni tahun 1976, kemudian eh, mendapatkan pendidikan dari SD sampai SMA di Surakarta. Begitu nggih, Pak Heru nggih? Kalau salah mohon dikoreksi, Pak. Kemudian tahun 1994 lulus SMA, kemudian melanjutkan pendidikan di D3 Anggaran STAN sampai dengan tahun 1997, kemudian menyelesaikan S1 Manajemen di Jakarta, lulus tahun 2006. Karir beliau ini dimulai di KPPN Tobelo, kemudian lanjut ke Ternate, Jakarta 4, kemudian Bengkulu, kemudian promosi kembali lagi ke Tobelo, kemudian ke Mamuju, dan kemudian berlabuh di KPPN Madiun. Betul begitu nggih, Pak Heru? Kurang lebihnya. Oke. Siap, baik. Nggih. Nggih, baik Bapak Ibu sekalian, agar tidak terlalu lama, monggo kita serahkan kepada Pak Heru. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Heru, silakan. Terima kasih waktunya, Mas Farhan. Izin Bapak Ibu untuk sharing ya, sharing terkait sebetulnya yang dikerjakan KPPN Madiun terkait analisis APBDes untuk desa ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, tadi sudah secara umum disebutkan. Saya di KPPN Madiun kurang lebih baru 8 bulan ya, 8 bulan. Jadi termasuk baru juga. Kemudian untuk terkait pengelolaan desa ini, saya banyak belajar di KPPN Madiun yang memiliki track record yang sangat bagus ya terkait pengelolaan dana desanya. Sebelumnya izin Bapak Ibu Kepala KPPN ataupun yang dari Kanwil serta para pejabat pengawas serta teman-teman di Kanwil Jawa Timur untuk analisis data ini. Kami di Madiun sesuai dari tugas Kepala Kanwil Jawa Timur itu melakukan analisis data terkait APBDes yang disampaikan melalui Omspan. Kita langsung ke materi aja untuk mempersingkat waktu nih. Bisa ditampilkan Mas Farhan materi untuk PowerPoint-nya.
Sebentar Pak, kami ambilkan dulu. Wah, Atau bisa langsung share screen dari Bisa nggih? Pak Heru bisa, sudah saya buka. Ini Nih, loh, Buka ya. bisa langsung Pak. Nih, Siap. ya sudah muncul Pak. Sudah muncul ya? Ya. Oke, kami lanjutkan. Jadi analisis APBDes ini kami lakukan sekitar bulan Maret April ya. Maret April itu lumayan kita selesaikan sekitar sebulan lebih. Saya lanjut nih. Nah, untuk analisis APBDes ini sesuai dari petunjuk Kepala Kandil, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Pasal 72. Itu pendapatan desa itu bersumber dari 7 alokasi. Nah ini dasar kita untuk analisa. Yang pertama PAD, kemudian alokasi APBN, kemudian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten kota, kemudian ada alokasi dana desa. Yang dimaksud alokasi dana desa bukan dana desa yang KPPN salurkan, ini merupakan alokasi dari dana perimbangan yang dimiliki oleh kabupaten. Kemudian ada bantuan keuangan dari APBD provinsi atau APBD kabupaten. Kemudian yang keenam ada hibah dan sumbangan, serta yang terakhir lain-lain pendapatan yang sah. Nah ini 7 item yang ada di pendapatan di APBD desa ya. Nah untuk memenuhi alokasi ADD ini, apabila Pemda Kabupaten tidak memenuhi, maka itu pemerintah pusat bisa melakukan penundaan atau pemotongan atas dana perimbangan setelah dikurangi DAK fisik. Jadi ini dasar analisa yang kami lakukan. Nah, untuk perhitungannya itu untuk alokasi bagian dana bagi hasil DBH itu minimal pemerintah kabupaten itu harus mengalokasikan 10% dari pajak daerah plus retribusi daerah. Ini dituangkan di pasal 72. Jadi minimal dia harus mengalokasikan 10% dari pajak daerah dan retribusi daerahnya ke semua desa ya yang ada di wilayahnya. Jadi secara total itu minimal 10%. Kemudian untuk alokasi ADD-nya, alokasi dana desa, ini minimal juga 10% dari DBH plus DAU. Jadi DBH ditambah DAU dari pemerintah kabupaten itu 10%-nya harus dialokasikan ke desa. Jadi disebar ya. Ini juga ada di pasal 72 ayat 4. Kemudian untuk bantuan keuangan itu di pasal 72 ayat 1 huruf E. Itu juga harus dialokasikan. Nah ini secara singkatnya, ini kami merumuskan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini rumus singkat berdasarkan yang ada di peraturan. Jadi DBH ADD, DBH plus DAU kali 10%. Kemudian untuk bagi hasilnya, pajak daerah plus retribusi daerah kali 10%. Kemudian dana BK-nya itu SDA kali 5%. Jadi ini dasar kami untuk melakukan analisa atas data APBDes yang disampaikan oleh desa melalui Omspan. Jadi setiap untuk syarat salur dana desa tahap pertama itu kan wajib menyampaikan APBDes. Nah itu yang kami analisa. Nah untuk
belanjanya sendiri itu diatur di Undang-Undang Nomor 6 juga, tapi lebih rinci di PP Nomor 43 tahun 2014. Itu diatur paling sedikit 70% itu dari jumlah anggaran desa dialokasikan untuk 4 bidang: penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian paling banyak 30% itu dialokasikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan pemusyawaratan desa, serta insentif RT atau RW. Nah, ini dasar kita melakukan analisanya. Nah, bagaimana ini untuk belanjanya. Ini persentase ini kami sampaikan sesuai dengan arahan dari Kepala Kandil bahwa idealnya, jadi ideal dari untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa itu paling tidak 30% dari pagu. Nah, pagu ini merupakan total dari 4 bidang tadi. Jadi setelah ditotal itu 30%-nya idealnya dialokasikan ke bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian untuk ke bidang pembangunan itu 35% dari pagu. Sementara bidang pembinaan ke masyarakat dia hanya dialokasikan 15%, serta sisanya 20% itu di pemberdayaan kemasyarakatan. Jadi ini untuk belanjanya, tadi pendapatan, ini belanjanya. Jadi kalau di APBDes sama kayak di APBN, itu dia ada pendapatan, ada belanja, kemudian ada pembiayaan. Nah, ini bagaimana analisa ini dilakukan. Untuk data pendapatan sendiri, khusus untuk di Madiun, kita ada 4 kabupaten. Itu rata-rata data yang ada di APBDes itu sangat minim ya, sangat minim. Mungkin di Bapak Ibu lebih lengkap, saya juga kurang tahu. Jadi di kita itu data pendapatan hanya terdiri dari 3 item, yaitu pertama pendapatan asli daerah, kemudian ada pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Nah, ini menjadi kendala ketika kita ingin membreakdown sesuai dengan yang ada di undang-undang ya, bahwa untuk pendapatan desa itu terdiri dari minimal 6 ya. 6, ada 7 juga. Jadi untuk membaginya ini kemarin kita juga pertama kali juga mengalami kesulitan karena di data APBDes itu hanya ada 3 komponen yang terlihat ya. Jadi hanya ada PAD-nya kelihatan, PAD ada, kemudian pendapatan transfer. Nah, ini seharusnya ini kan bisa terdiri dari ADD, di sini juga ada DBH, kemudian di sini juga ada BK, dan kemungkinan juga di sini ada hibah. Jadi pendapatan transfer ini dimungkinkan meliputi 4 item tadi. Nah, ini mengalami kesulitan untuk memisahkannya. Nah, nanti kita sampaikan pelaksanaannya gimana. Kemudian untuk langkah-langkahnya, ini yang kita lakukan pertama itu melakukan penginputan untuk pagu ADD. Nanti kita coba perlihatkan data Excel-nya. Jadi ini teorinya ya, teorinya yang kita lakukan pertama melakukan penginputan pagu ADD, DBH, dan BK tadi, bantuan keuangan kabupaten. Nah, ini di mana didapatkan datanya? Kalau ini kemarin kita mendapatkan dari APBD-nya kabupaten. Ini kami mendapatkan data dari Kanwil, dari bidang PA2. Jadi pagu ADD-nya untuk kabupaten misalnya Madiun, itu setelah kita dapat nanti kita kali 10%. 10% untuk sebagai dasar ya, dasar perhitungan ADD-nya. Begitu juga dengan DBH. DBH ini kita dapatkan juga
dari data Kanwil untuk misalnya DBH untuk Kabupaten Madiun itu nanti kita kalikan juga 10%. Jadi DBH-nya. Kemudian untuk BK sendiri itu dari Pagu APBD Kabupaten Madiun misalnya kita kalikan 5%. Jadi ini dasar pertama untuk melakukan perhitungan ke setiap desanya. Jadi ini Pagu totalnya. Setelah didapatkan data ini, baru kita melakukan pengambilan data untuk Pagu dana desa dari Omspan. Nah ini kan bisa ya ditarik dari data Omspan. Kita ambil data Pagu setiap desa dan ini bisa ditarik Excel-nya ya. Jadi ini nggak terlalu kesulitan. Nah, kendalanya kemarin itu ada penginputan data manual karena kita mengambil data APBDes kan bentuknya PDF ya. Nah itu kan nggak bisa di copy ya. Jadi kita maksudnya diambil data Excel-nya nggak bisa. Jadi kemarin kenapa waktunya agak lama, karena itu kita input satu-satu ya. Jadi di Madiun itu dari 4 kabupaten itu total desa ada sekitar 899. Itu kita input manual untuk Pagu pendapatan, kemudian Pagu dana desa, kemudian Pagu lain-lain pendapatan yang sah LLPYS, dan Pagu dana transfer. Itu kita input untuk masing-masing desa. Jadi ada sekitar 899 desa kita input manual. Nah ini kemarin dibantu dari anak PKL sama dari OJT ya. Jadi kita dibantu untuk penginputan data untuk ada 4 ya. Data untuk pendapatan, Pagu dana desa, Pagu lain-lain pendapatan yang sah, sama Pagu dana transfer. Jadi 4 ini diinput manual. Setelah diinput, kemudian kita melakukan perhitungan prosentase untuk Pagu, ADD, DBH, dan BK. Jadi ini dasarnya tadi data dari Pagu, ADD, DBH, dan bantuan keuangan dari kabupaten. Jadi setelah input dari Pagu pendapatan, Pagu dana desa, dan tadi LLPYS dan dana transfer, kita melakukan persentase. Jadi nanti dihitung persentasenya. Kemarin kita menggunakan 3 koefisien ya. Ada, dan nanti kita ambil yang ideal. Jadi sebenarnya ini juga analisa ini kita lakukan karena datanya tidak begitu lengkap di APBDes-nya, makanya ini ada data, kita pakai data perkiraan ya untuk Pagu, ADD, DBH, dan BK untuk setiap desa. Ini beda ketika APBDes-nya mungkin lengkap ya, data ADD, DBH-nya ada. Ini bisa langsung dimasukkan dan dihitung untuk totalnya. Cuman karena ini tidak ada, tadi hanya ada 3 item di APBDes, makanya ini kita pakai asumsi ya. Setelah diinput dapat Pagu, ADD, DBH, dan BK per desa, ini kita lakukan analisa datanya. Jadi itu yang kita lakukan untuk pendapatan. Sedangkan untuk belanjanya, ini contohnya untuk di APBDes, untuk belanja itu kelihatan detail untuk APBDes-nya. Jadi di situ ada per bidangnya, jadi muncul, kemudian rinci dia ada belanja pegawai. Nah ini kita input juga nanti untuk belanja, ini contoh APBDes untuk belanjanya. Nah untuk yang kita lakukan di belanja, ini karena datanya juga dari PDF, ini yang pertama kita melakukan input total belanja. Kalau ini mungkin bisa, ini juga ini ya total belanja. Ini kita kemarin manual juga untuk penginputan Pagu per bidangnya. Ada 4 bidang. Ada penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian pembangunan, kemudian masyarakat, dan ini 4 bidang kita input manual aja Pagu per bidang dari data PDF tadi.
untuk setiap desanya juga. Nah, untuk belanja ini untuk kesulitannya tidak beda sama di pendapatan. Jadi untuk belanja, untuk kesulitannya hanya di penginputan aja. Jadi untuk analisanya ini tidak terlalu sulit. Kemudian nanti setelah diinput pagunya, nanti akan dihitung data proporsional per bidang. Tadi yang penyelenggaraan pemerintah desa idealnya 30%. Kemudian untuk pembangunan tadi ada 35 ya. Gitu juga untuk yang lainnya. Jadi untuk data proporsionalnya itu kami dapatkan dari Kandil. Jadi sudah ditentukan bahwa ini 30%, 35, kemudian 15, ada 20. Setelah dilakukan perhitungan, nah itu nanti akan dilakukan pemeringkatan. Jadi nanti akan terlihat di mana nilai yang alokasi belanjanya itu yang paling ideal ya, paling bagus ya. Jadi bisa diperingkat dari peringkat 1 sampai seterusnya. Nah, dari data itu akan bisa dilakukan analisa untuk alokasi data belanjanya, mana desa yang sudah ideal dan mana yang masih timpang ya untuk alokasi dana per bidangnya. Nah, untuk lebih jelasnya, izin menyampaikan data Excel-nya, karena kalau enggak ini kayaknya kurang. Izin kami share data Excel-nya. Sudah terlihat Bapak Ibu ya. Nah, untuk data analisanya, Di zoom sedikit Pak Heru biar agak kecil ya, ya. Pak? Iya. Bisa di zoom. Ya. Ya, Nih, pas. makasih Pak. Nah, untuk datanya, nah di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Nah, untuk penginputan itu yang atas ini ya, untuk pagu, ADD, DBH, sama BK. Nah, ini dasar pertama untuk perhitungannya. Ini harus ada dulu. Karena kalau nggak ada ini kita tidak bisa membreakdown sampai ke desanya. Jadi kita harus dapatkan data untuk alokasi di APBD kabupatennya, itu ADD-nya berapa, kemudian DBH-nya berapa, kemudian BK-nya berapa. Nah, ketika ini sudah didapatkan, baru bisa kita melakukan penginputan untuk masing-masing desa. Jadi tadi yang saya sampaikan kesulitan kami karena filenya bentuk PDF. Jadi memang benar-benar data itu yang kita analisa itu data yang disampaikan melalui Omspan. Jadi kita tidak ada meminta data ke desa atau ke kabupaten. Mungkin bisa aja ya kita minta data Siskudes. Cuman kemarin arahan dari Pak Kandil, kita menganalisa data yang disampaikan ke KPPN. Nah, itu kita jadi dasar, makanya kita menganalisa data PDF-nya. Jadi memang agak ribet ya, karena datanya PDF, sementara kita harus menginputnya ke dalam Excel. Jadi setelah kita dapat data ini, baru kita input tadi data PAD-nya, kemudian dana desanya. Dana desa ini ada ya. Nah, yang belum ada tadi kan ini yang belum ada ini data ini nih. Data ADD, data DBH, dan data BK. Nah, ini yang kita harus hitung karena untuk APBDes khususnya di wilayah Madiun itu datanya tadi tidak lengkap ya, jadi hanya ada 3. Makanya kita harus menghitung sendiri untuk ADD, DBH, dan BK. Nah, ini kita hitung berdasarkan perkiraan tadi. Jadi yang sudah ada datanya kan ini ya. Lain-lain pendapatan yang sah juga ada. Jadi setelah kita input
manual tadi, PADES, dana desa, kemudian lain-lain pendapatan yang sah, sama satu lagi dana transfer. Nah, dana transfer ini kita juga input manual, karena ini dasar untuk menghitungnya. Nah, masing-masing untuk menentukan ADD, DBH, sama BK ini digunakan asumsi ya. Kemarin kita menggunakan 3 asumsi. Yang pertama, seandainya ADD itu 150% dari alokasinya dari Pagu di APBD-nya kabupaten. Nah, ini pertama kita pakai. Didapatkan angka ini. Kemudian asumsi kedua itu seandainya ADD-nya 100%. Nah, ini datanya ini. Kemudian asumsi ketiga itu seandainya ADD-nya 200%. Nah, ini datanya seperti ini. Nah, berdasarkan 3 asumsi ini, yang kami pakai yang analisa yang 100%. Karena kalau kita misalnya 200, ini ada data yang dimungkinkan mungkin agak apa ya, tidak seimbang, seolah-olah BK-nya ini cuma dikit ya. Kemudian begitu juga kalau 150%. Nah, ini DBH-nya kecil sekali, jadi kayaknya nggak masuk. Nah, berdasarkan perhitungan kami yang ideal yang ini, yang 100%. Jadi kami pakai asumsi bahwa ADD-nya itu 100% disalurkan untuk desanya. Nah, untuk perhitungannya ini perkalian dari dana transfer. Nah, jadi dana transfer ini dibagi 3 deh. Dibagi 3, kita breakdown ke dalam ADD, DBA, sama BK. Nah, gimana alokasinya? Nah, kemarin untuk perhitungan mencari pengalinya itu didapatkan dari total ini, total ADD ini dibagi total dana transfer. Total dana transfer ini dikali 100%, makanya didapat koefisien 0,5067. Nah, ini yang jadi pengali untuk kita masukkan di sini pengalinya. Nah, nanti ketika di input, jadi otomatis total ke bawahnya dia akan mendekati sama dengan Pagu yang ada di atas ya, 104 ini. Nah, ini. Begitu juga dengan DBH. Itu tadi setelah dapat ini, angka alokasi asumsinya 100%, itu dialokasikan jadi 10%-nya dialokasikan ke desa. Nanti sama ini dibagi dana transfer dikali 100%. Makanya didapat 0,04. Jadi nanti mungkin di Bapak Ibu kalau menggunakan formula ini tergantung dari Pagu di sini sama Pagu dana transfer. Nah, itu akan menentukan koefisien dari ini. Nah, sementara di BK itu sisa dari 1 dikurangin ini 0,5 ini tambah 0,4. Jadi sisanya kita alihkan di BK tadi bantuannya. Nah, itu setelah didapat nanti akan dihasilkan. Nah, untuk alokasi masing-masing desa untuk ADD, DBH, dan BK. Nah, ini mungkin yang jadi analisa berapa alokasi dana desanya untuk ADD, DBH, dan BK tadi. Nah, itu untuk pendapatannya ya. Sedangkan untuk belanjanya, nah untuk belanja itu tidak begitu sulit, hanya kesulitan di penginputan. Jadi nama desa, ini total APBDes, ini juga di input manual, kemudian input Pagu
per bidang tadi. Kemudian didapat total belanja ini. Nah, ini dimungkinkan selisih karena di sini ada pembiayaan ya. Jadi ketika belanjanya lebih kurang ya, kurang untuk di APBDes biasa ada pembiayaan, makanya total belanjanya kadang lebih kecil karena di sini ada pembiayaan. Biasanya desa tuh dia menggunakan saldo tahun lalu untuk jadi dimasukkan di APBD yang tahun ini itu dimasukkan ke item pembiayaan, biasanya itu untuk menutupinya. Nah, untuk pembobotannya tadi itu untuk penyelenggaraan pemerintah desa itu 30%, kemudian untuk bidang pembangunan 35%, kemudian untuk kemasyarakatan 15% dan pemberdayaan kemasyarakatan itu 20%. Nah, nanti akan setelah dilakukan pembobotan nanti akan didapatkan peringkat ya untuk belanja. Kita akan dapatkan peringkat di mana ada desa yang cukup ideal untuk pengalokasian belanjanya. Jadi nanti bisa didapatkan mana desa yang nilainya paling tinggi, nanti akan terlihat di sini. Nah, ini bisa dijadikan analisa bahwa oh ini desa ini untuk alokasi per bidangnya kita anggap ideal berdasar tadi proporsional pembagian per bidangnya. Nah, ini kita lakukan untuk semua kabupaten ya. Jadi kita sudah selesai untuk semua kabupaten. Jadi kita pakai yang asumsi belanjanya yang 03, 30 tadi. 30, 35, 15, 20. Sementara untuk pendapatannya kita pakai yang asumsi 100% ADD-nya, DBH 100%. Sementara sisanya di BK. Itu yang Bapak Ibu yang sharing ya, yang kami lakukan di Madiun. Jadi kita sudah selesai untuk analisanya, cuman tinggal yang belum kami dituangkan ke dalam PowerPoint ya, permintaan Kanwil terakhir kemarin agar dituangkan dalam bentuk PowerPoint dan disampaikan ke Kanwil. Nah, itu sedang kita kerjakan sekarang. Sementara untuk datanya sih sudah selesai ya. Mungkin itu Mas Farhan sekilas sharing yang kami lakukan di KPPN Madiun untuk analisa APBDes. Baik, Pak Heru, terima kasih. Nggih, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu KPPN di lingkungan Kanwil Jawa Timur, nah itu tadi paparan sekilas tapi sepertinya sangat padat. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita yang belum terlalu kenal dengan pengelolaan keuangan desa, sudah diminta oleh Pak Kakanwil untuk melakukan data analitik terkait pengelolaan keuangan desa. Jadi bisa dihasilkan kira-kira ada desa-desa yang pengelolaannya itu sudah sesuai dengan tadi porsinya begitu nggih Pak Heru. Jadi baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berdiskusi. Nah, sekarang adalah waktunya. Monggo Bapak Ibu. Mungkin kalau tadi saya baca sekilas, saya ikuti dari Pak Heru dan teman-teman di Madiun, datanya Pak nggih. Jadi memang datanya itu data primernya itu ngambil satu-satu begitu Pak ya. Ya, itu. Ngambil satu-satu dari PDF. Nah, itu sempet nggih. Luar biasa. Ini berkat bantuan teman-teman OJT PKL serta pegawai KPN Madiun yang sudah purna ya Pak Sikit. Beliau memang cukup rajin untuk menginput karena memang memerlukan waktu ya menginput ini. Jadi ketika pekerjaan di seksi bank lumayan padat ya untuk
penyaluran TKD. Jadi harus memang disempatkan untuk menginput karena data yang kita analisa bentuknya PDF ya, PDF. Jadi kita tidak bisa convert untuk Excel di copy paste-nya kayaknya agak kesulitan ya. Makanya harus diinput satu-satu ya, itu memang memakan waktu ya dan perlu energi betul. untuk melakukannya. Betul. Berarti memang kendala. Sepertinya kalau tadi mengikuti formulanya dari Pak Heru dan teman-teman dari Madiun, sepertinya Excel-nya itu sudah siap pakai gitu ya. Maksudnya tinggal sudah berbentuk template, tinggal data primernya dari masing-masing KPPN. Jadi memang masalah utamanya itu ada di data primernya. Gitu. Ya mungkin dari kami dari KPPN Sidoarjo, Bapak Ibu mungkin terutama Bu Iin dari Kepala Seksi Bank mungkin ada yang ingin disampaikan juga Bu terkait data analitik pengelolaan keuangan desa. Monggo Bu In atau dari atau Pak Terima Didi ada kasih. tanggapan. Oh nggih, Bu In monggo Bu In nggih. Mau menanyakan nih, Pak Heru, terima kasih udah dijelaskan secara detail ya. Meskipun mungkin ada beberapa yang saya tanyakan, kira-kira berapa bulan input? 900. 2 tahun Bu. Dicicil mungkin Bu ya. Kalau sebulan kan 30 hari ya. Berarti taruhlah 1 hari bisa 30 desa mungkin bisa selesai Bu. Jadi memang harus kemarin kita gitu ya, minimal sehari. Kalau targetnya sebulan berarti minimal 1 hari bisa melakukan input 30 desa. Jadi Berarti sebulan ini udah datanya udah siap, tinggal melakukan analisanya ya. ya Bu. Nah kemudian terkait perhitungan itu, apakah memang sudah standar perhitungannya seperti itu? Karena kebetulan saya juga masih menanyakan ke DPMD tentang bantuan keuangan. Nah di Sidoarjo itu bantuan keuangan ini mereka juga ternyata ada 2, bantuan keuangan desa umum dan bantuan keuangan secara khusus. Nah kemudian dari DBH juga, DBH itu ada yang merupakan bagian dari ADD, tapi ada juga DBH dari pajak dan retribusi. Jadi mana yang mau dipakai seperti itu kan? Jadi kalau mau cepat juga sih bisa langsung diambil aja deh, nggak usah pakai mikir banyak-banyak ya. Jadi untuk bantuan keuangan ya mungkin bantuan keuangan yang di APBDes-nya seperti itu, dan DBH-nya pun yang dari APBDes. Mungkin itu sih. Dan kebetulan juga saya sempat download beberapa PDF itu tulisannya kabur. Beberapa sudah di-download. Ini kebetulan ya mungkin desanya alatnya juga enggak kayak kita lah, udah canggih atau gimana, jadi memang perlu ekstra effort ya. Cuma saya memang baru minta ke DPMD, tapi secara input belum saya lakukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi memang masalahnya di data ya, Bapak Ibu. Ini saya waktu kemarin kita analisa itu Pak Kanwil memang memintanya data yang ada di KPPN. Jadi kita tidak perlu meminta data ke PMD atau ke desa. Jadi kita analisa data yang di KPPN aja, karena itu makanya kita tidak minta data ke PMD-nya, ke Siskudes. Jadi kita seandainya tadi ada juga desa yang kita strip karena memang nggak ada datanya, nah itu ada 1 atau 2 desa tuh datanya emang nggak ada ya, kita strip. Jadi kita emang oh ini emang nggak ada. Jadi kita benar-benar memakai data yang disampaikan melalui Omspan. Nah itu memang catatannya ketika kemarin syarat salur tahap pertamanya data yang disampaikan burem, nah itu biasanya sih kita minta upload ulang ya kalau kita ada misalnya syarat salurnya kok skenanya burem, biasanya kita kembalikan, kita memang penentuannya di kemarin ya waktu karena itu jadi syarat salur,
di kita biasanya kalau buram kita kembalikan, Bu. Jadi kita minta untuk diperbaiki. Karena itu kan syarat salur ya. Jadi insya Allah di kita sih masih kelihatan ya angkanya. Jadi mungkin kalau buram, nah itu agak ini juga nih angka yang disampaikan. Jadi memang kemarin permintaan Pak Kanwil itu data yang ada di Omspan. Jadi kita nggak perlu minta data lagi di Siskudes-nya atau ke PMD-nya. Itu Bu. Jadi Mungkin begitu Bu Iin atau Ya, Mas siap. Agung dan Bu Titik mungkin bisa backup itu, insya Allah. Oke, baik. Bu Iin, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sementara itu dulu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Heru. Nanti bisa saya juga tanya-tanya lagi ya secara siap, pribadi Bu. kalau yang kendala. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iin. Selanjutnya ada Pak Imam Hartawan dari KPPN Jember nih. Sudah resign. Monggo Pak Udah jadi Imam. Jember nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Farhan atas waktu yang diberikannya. Bapak Heru yang ahlinya data Madiun dan sekitarnya atau Madiun Raya gitu Pak Heru. Iya, Yang siap. ingin saya tanyakan ini ya, terkait dengan koefisien tadi Pak Heru. Kalau Pak Kanwil waktu waktu presentasi ya, ininya kan pembagiannya itu kalau nggak salah 65 terus 25 sama 10 gitu. Untuk ADD-nya 65%, kemudian DBH-nya itu 25%, BPK-nya 10% gitu ya. Kemudian saya bandingkan dengan yang analisa Madiun yang dari koefisien antara total ADD dan dana transfer tadi, memang sangat tinggi sih selisihnya itu. Akhirnya jadinya kan kalau di ini BPK-nya yang paling kecil ya, kalau menurut presentasinya Pak Kanwil ya. Alasan untuk itunya apa Pak Heru? Untuk apa ya? Membuat koefisien sendiri gitu ya. Membuat koefisien yang tadi Pak Heru contohkan dari total ADD dibagi total dana transfer kali 100% itu. Mungkin itu ya yang pertama. Yang kedua terkait dengan ini ya, kendala penginputan ya. Kendala penginputan memang lumayan menyita waktu, apalagi seperti saya ini Pak itu. Curhat ya. Curhat ini biar kalau ada teman-teman dari BPA 2 timnya Mas Luxman gitu biar dapat tambahan pegawai. Karena saya saat ini masih merangkap Mas itu. Merangkap staf juga. Jadi merangkap staf seksi bank gitu ya. Jadi kepala seksi merangkap staf gitu. Ya, lumayan seperti itu. Untuk penginputan saya rasa nggak terlalu sulit karena ya itu tadi kendalanya mungkin sama dengan yang disampaikan Bu Iin di Sidoarjo. 50% itu pasti buram gitu. 50% kalau di Jember ini buram. Data yang disampaikan di ini biasanya waktu dia pengajuan, sekarang saya saring untuk pengajuan ini kalau yang goyang-goyang dikit atau burung-burung dikit itu tak balikin aja, tak minta untuk upload ulang yang bagus gitu, supaya kalau ada apa-apa kita lebih mudah untuk mengambil datanya. Kemudian untuk persentase yang belanja, analisa belanja Pak Baru, atau memang seperti itu ya pembagian persentasenya berapa? 30, 35, 15, 20 ya? Atau memang ada yang baru atau ketentuan lain gitu, mungkin dari Bapak Ibu yang dari KPPN lain ya, ada perbandingan, ingin ini kita ingin tahu juga itu yang mungkin yang agak ideal seperti apa gitu.
mungkin itu khususnya yang itu Pak Heru, koefisien tadi, tanggapan terkait dengan yang disampaikan paparan Pak Kanwil dan dari KPPN Madiun itu kok agak berbeda ya, antara sekitar 50% dengan 65% di ADD. Seperti itu Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, langsung Monggo Mas langsung Farhan. ditanggapi. Nggih, Langsung monggo Pak. kita. Nah, untuk koefisien tadi, Pak Kanwil sebetulnya tidak menentukan Pak Imam ya, berapa koefisiennya. Jadi waktu kami sounding itu, Pak Kanwil sih menyerahkan ke kita sebetulnya. Mau dipakai berapa, karena itu kan nanti akan berpengaruh ya ketika diambil 60%, 65% ADD, misalnya DBH 35%, BK 10%. Nah itu kan nanti akan berpengaruh ke atasnya. Jadi ketika sudah ditentukan 65%, berarti kan otomatis ADD-nya itu pasti di atas 100% itu kalau ditarik ke atas ya, di total. Betul. Ditarik ke atas. Nah itu kan sebetulnya karena ini angkanya sebetulnya angka kira-kira ya, itu nanti ya jadi dasar analisa ketika kita lakukan analisa bahwa ini koefisiennya 65, pasti otomatis ADD-nya lebih besar dari 100%. Nah ini kan kita hanya mau cari angka idealnya aja sebetulnya, mau dipakai 65 apa 50. Kemarin Pak Kanwil sih nggak terlalu mempermasalahkan itu sih. Jadi nanti yang penting kita jelaskan di analisanya bahwa kita pakai ini ya, rumus ini. Nah, kami pun ketika memakai tadinya bukan seperti itu sebetulnya. Jadi ketika dipaparkan ke Pak Kanwil ada dikasih kayak asumsi ya. Tadi contohnya misalnya ADD-nya dianggap 200%. Nah, nanti perhitungannya segini. Oh iya. Dan juga Betul. ketika ADD-nya 100% akan dapat kesananya segini, begitu ya 100. Jadi sebetulnya yang mau dipakai mana sih nggak terlalu dipermasalahkan sama Pak Andil untuk persentasenya itu ya, untuk pendapatannya itu Pak. Jadi nanti tinggal kita analisa, oh ini seandainya ADD-nya sekian, DBH-nya sekian, BK-nya sekian gitu. Jadi dituangkan di analisanya itu nanti koefisien ini tadi, koefisiennya tadi loh. Jadi nggak ada angka pasti sih karena ini kan kalau pastinya kan seharusnya muncul di APBDes bahwa ADD sekian. Jadi kita tinggal hitung, oh ini persentasenya. Nah karena angkanya memang di situnya nggak ada, nah ini kan perkiraan kita ya. Kita pakai asumsi yang mana nih? Yang mau dipakai untuk jadikan analisa. Mungkin itu untuk tadi. Jadi mau dipakai 65% sih nggak masalah. Jadi nanti asumsinya dia ADD-nya pasti akan di atas 100%. Nah, cuman 200 sekian persen. ya, cuman kesananya kan, nah itu apakah itu Iya. bisa di ini, nah itu. Jadi itu nggak ini, nggak Pak Kandil itu nggak, kalau koefisien itu nggak terlalu ini. Yang penting kita analisanya ini bisa dibadikan analisa nggak itu, gitu. Intinya di situ ya. Kalau untuk pendapatan. Nah kalau untuk belanjanya, kalau angka itu kami dapatkan dari Kanwil sih bahwa ini Berarti ikut idealnya sama, Mas. 30 ya sudah ditentukan kalau yang itu. Oke, siap. 30 itu idealnya segini harusnya. Jadi untuk 30% untuk bidang ini, 35 bidang ini. Kalau itu sesuai arahan kalau yang itu kita nggak ngitung kalau yang itu. Sesuai ideal menurut Kandil itu yang saya tangkap itu yang untuk belanja ya. Iya, Itu Pak sama. Imam. Nah, mungkin ini juga ya, sharing dari seperti Bu In yang disampaikan Bu In bahwa dari setiap kota kabupaten itu ada bantuan keuangan umum dan khusus ya BKU dan BKK ini. Setelah coba kita ini kan ya, memang dari perhitungan yang kita buat seperti Pak Heru atau seperti Pak Madiun buat, kalau dibandingkan dengan kenyataan yang ada ya, karena di beberapa laporan desa itu di Perkadisnya itu ada yang merinci sampai penerimaannya itu terinci gitu, sampai BKU BKK-nya.
Tapi rata-rata banyak yang apa namanya BKP-nya itu sedikit sekali, bahkan kecil ya. Bahkan ada yang satunya terimanya di atas 200 juta, yang satunya cuma terima 20 juta, bahkan banyak desa yang tidak terima bantuan keuangan itu kalau dicantumkan gitu ya. Saya coba ambil dari sampling yang ada dari sekian desa ini, ternyata beda-beda memang. Bukan tergantung apa-apa. Mungkin tergantung dari ini. Kalau dilihat tergantung dari PBB. Kalau PBB-nya iya, kalau PBB-nya besar dari desa itu, maka dia dapat BKP-nya itu lumayan juga, lumayan gede juga, gitu, di atas 200. Ya, ini sekedar analisa perhitungan kita sendiri, tapi kalau kita bandingkan kenyataan akan sangat berbeda. Karena kenyataannya memang tidak sama seperti saat kita membuat analisa dengan data kita yang kita peroleh, hasilnya data mentah yang kita peroleh dari isinya cuma PAD dan dana transfer aja gitu ya. Mungkin itu sih seperti itu Pak Heru. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin untuk yang lain silakan jika ada yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang sudah selesai, bisa sharing juga, bisa ditampilkan di room ini. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain. Malang mungkin selesai kali. Monggo dari Ya, Malang udah Malang. selesai ya. Banyuwangi mungkin juga selesai kayaknya. Malang Banyuwangi sama ada teman saya, Banyuwangi, Mas Hifni. Ayo muncullah Mas Hifni. Mungkin bisa ini ya, nambah-nambah pengalaman. Sharing. Siap. Mas Chandra, Mas Fardan. Halo. Ayo Bro Hifni, akhirnya muncul juga di kau. Lah, oke. Monggo Mas. Kurang lebih sama gitu. Maksudnya kurang lebih sama dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Heru tadi, yang sudah kami lakukan juga sama. Tetapi mungkin yang agak bedanya kita pakai patokannya sama dengan yang disebutkan oleh Pak Imam tadi, Pak Imam Hartawan. Karena saat presentasi di Jember, Pak Kanwil membuat asumsi demikian. Jadi akhirnya Banyuwangi mau nggak mau juga berpatokan ke situ. Yang 65 2015 itu kalau tidak salah. Nah, tapi dari rumus tadi Pak Heru yang kami temukan di lapangan ketika kita cross check, misalnya pagu ADD antara rumus kita yang 10% kali DAU dan DBH itu ternyata selisih jauh dengan pagu yang ada di realnya APBD kabupaten. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Heru? Apakah menyesuaikan dengan yang ada di data APBD atau pakai yang hitungan kita aja yang 10%? Seperti itu Pak Heru. Ini sambil diskusi nggih, Mas Wardan nggih. Enggak apa ya berarti ya. Monggo. Sampai malam ini Mas ini. Tapi saya live dulu. lanjut monggo. Bercanda. Oke. Kalau yang saya tangkap ya, kalau analisa ini kan kayak ini ya. Sebetulnya untuk yang tadi koefisien ADD 65 itu kan asumsi sebenarnya. Jadi berapapun yang kita pakai, kita nggak melihat apa ya, karena di data Omspan hampir rata-rata itu tidak terinci detail ya, tidak terinci detail menjadi misalnya 6 ya, di situ ada PAD, ada DBH-nya muncul, ADD-nya. Jadi kalau memang muncul 6 gitu, itu ideal. Jadi APBDes-nya itu ideal sekali. Jadi dia di breakdown jadi 6 item misalnya. Kan minimal ada 6 ya, 6 itu. Nah, kalau memang sudah itu berarti dia sudah bagus ya. Jadi APBDes-nya kita tinggal pakai itu, kita nggak pakai asumsi lagi ya. Cuman karena di sini
Di kita sih ada 1-2 yang muncul ya, muncul ADD-nya sekian. Cuman itu sangat minim ya. Jadi ketika kita ingin analisa itu dia kecil ya, kecil. Makanya kita pakai asumsi. Asumsi itu, nah itu nanti kita jelaskan di analisanya. Asumsi kita tuh ini. Jadi nanti kita jelaskan asumsi kita bahwa ADD-nya sekian. Nah, nanti akan didapatkan bahwa alokasi ADD dari kabupaten itu sekian berdasarkan, jadi kita jelaskan bahwa yang kita pakai itu datanya data Omspan, bukan data Siskudes misalnya ya. Nah, itu kita jelaskan juga di situ bahwa data kita ini kita ambil dari Omspan ya, data mentah lah istilahnya ya. Bukan data kita minta ke PMD Siskudes. Yang itu merupakan data mungkin kalau diambil Siskudes akan rinci ada 6 atau 7 pendapatan di situ. Nah, karena kita pakai data APBDes ya itu. Kita pakai asumsi berapa yang kita pakai. Di sini tidak dipermasalahkan. Yang penting kita jelaskan di analisa itu. Bahwa kita pakai asumsinya misalnya tadi ADD-nya 65%, kemudian ada 35 ada. Nah, itu berapapun kayaknya sih nggak dipermasalahkan karena yang penting dijelaskan di analisa kita bahwa kita pakai data Omspan, data mentah istilahnya, dan itu yang kita analisa. Mungkin itu sih pendapat saya Mas Ifni ya. Oh, iya. Terima kasih Pak Heru. Berarti selama asumsi itu yang penting kita jelas kita Iya, sebutkan ya asumsinya yang mau kita pakai jadi apa, dasarnya apa gitu. Oke. Siap. Karena di Banyuwangi sendiri kalau pakai asumsi yang 60% itu ketika didekatkan dengan ADD itu malah dapatnya jauh. kita cuma 76% Pak dari ADD yang dianggarkan oleh daerah. Jadi kecil sekali. Nanti kita ya memang itu yang kita sampaikan ke Kanwil sih. Jadi kita ajukan data seadanya dan kita tuliskan berapa persentase yang kita gunakan. Karena waktu itu coba cross check ke KPPN lain juga asumsinya berbeda-beda, mungkin menggunakan metode dari Pak Heru tadi yang dari perbandingan antara pagu ADD dengan total dana transfer. Jadi sehingga proporsi tiap ADD per desa itu tadi bisa beda-beda. Madiun tadi ada 0,4, terus tadi KPPN lain saya temukan ada 0,325 atau berapa. Nah, mungkin dengan metode seperti itu. Jadi sebetulnya nggak masalah, yang penting kita sebutkan ya asumsinya. Iya. Matur Pak Heru. Iya. Kalau Pak Ifni sendiri datanya dari Omspan atau dari Siskudes? Omspan Bu. Sama. Dari Omspan ya. Dan kami juga pakai metode dengan seperti Pak Heru. Jadi mumpung ada anak-anak PKL itu yang kita sebut di Excel. Itu ada anak magang dari mahasiswa itu kami suruh input di Excel. Izin menambah, Mas. Silakan, monggo silakan. Monggo Pak Joko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta sharing session sore hari ini, Bapak Ibu para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan teman-teman pegawai Kanwil dan KPPN di Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Heru tadi bisa dipahami ya, dan berharap sebagai salah satu upaya samaan persepsi gitu ya. Karena pada awalnya juga kita dalam analisis seperti persepsi awal yang disampaikan Pak Kanwil ya, tetapi ketika diimplementasikan agak sedikit ada persoalan gitu. Akhirnya kita membuat formula yang mendekati apa yang diinginkan oleh Pak Kanwil gitu. Dan hasil analisisnya KPPN Madiun untuk APBDes itu sudah diuji langsung oleh Pak Kanwil dan sudah diterima gitu ya. Jadi
boleh apa yang dibuat oleh KPPN Madiun dijadikan referensi ya, silahkan ya. Memang nggak lama Bapak Ibu sekalian, saya ingat itu Pak Kanwil ke Madiun itu kalau nggak salah bulan Mei ya, bulan Mei menugaskan kita untuk itu, dan sampai Pak Sigit pensiun itu 1 Agustus itu masih sedikit gitu, masih diselesaikan gitu. Sampai ya beberapa bulan itu ya. Tapi ya mau tidak mau harus dimulai ya, harus dikerjakan Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini memang tugas dari beliau. Walau alam nanti apakah hasil analisis ini akan digunakan teman-teman di Kanwil sebagai salah satu poin dalam penetapan ya, desa terbaik seperti yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 ya, 2021, 2022 semuanya sudah ada ya penetapan desa terbaik. Nah, nanti 2023 ini mungkin juga akan dilakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu ya, yang pasti data kan sudah tersedia ya. Kita kemarin tidak minta data ke Pemda, ke desa lagi, karena memang data itu sudah ada di Komspan, tinggal kita ambil gitu ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, saya kira nanti kalau di Jawa Timur ini grup kepala seksi bank itu ada nggak ya, Mas? Nggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Grup Kanwil juga nggak ada. Ada Pak Heru ya? Nggak ada. Ada, nggak ada. Yang TKD itu ada, Pak. Oh, itu Nanti grupnya bisa. dari kalau seksi bank, grup dari kantor pusat Pak. Oh, Pelaksanaan gitu. penyaluran. Oke, Izin oke. Bu Mungkin Iin. bisa sebetulnya, nanti ya tapi dibuat. untuk urusan UMI yang ada Kanwil itu, yang Lokakarya judul grupnya Itu juga saya belum masuk. mungkin nggak ada ya. Oh, iya, ada grupnya Ada. Lokakarya Ada dengan ya. Kanwil. Ada. Ada bulan ya. Selamat Iya, datang sudah bulan. Pak. Ya nanti silakan kalau Iya, mau dibikin grup untuk makasih. Agak koordinasi lebih lanjut, izin Pak. konsultasi. Iya. Gimana Iya, bulan? tadi sudah, iya, Nje. Maaf ini tadi karena ada yang menanyakan Bu Iin, nanyakan grup terkait dengan apa kasih bank Sejatim, itu sebenarnya sudah ada Pak, yaitu Lokakarya. Tadi Bu Ayu juga sudah sampaikan. Mungkin Bu Iin ketinggalan apa bagaimana itu? Belum masuk ya Bu Iin, nanti kami masukkan Bu Iin ke grup. Saya nggak dapat infonya juga, jadi saya nggak tahu kalau ada grup. Mohon maaf. Ya. Itu termasuk ada untuk UMI juga, TKD, pokoknya TKD dan UMI, KUR gitu. Nggih. Ada. Baik Pak. Makasih. Ya. Oh ya, ini sebelum yang lanjut ini ada yang mau memberikan sedikit penjelasan. Ini ada di dekat saya, ini ada Pak Sigit sebetulnya tadi yang ikut dalam sharing session juga. Minta waktu sebentar ya. Monggo Pak Sigit. Dari sini Pak Sigit. Ya, nanti Excelnya dari Pak Heru, minta tolong. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya hanya sedikit menggarisbawahi apa yang Pak Heru tadi saya sampaikan tentang koefisien. Nah, ini mungkin teman-teman akan beda pendapat tentang koefisien bagaimana, saya jelaskan nanti. Karena saya kemarin yang di briefing langsung oleh Pak Kanwil di Malang waktu itu, berdua dengan Pak Kanwil, sehingga saya paham. Itu yang pendapatan dulu, Pak Heru. Iya. Ya. Nah, yang pendapatan ini, yang angka ini sebetulnya, yang angka ini tidak perlu ada ini, boleh dihapus. Kemudian untuk H3, ini kan tentang ADD ya. Di undang-undang disebutkan bahwa ADD itu adalah DBR plus daun kali 10%, ini kan wajib. Nah, ini
DAU dan DBA di Pemda setempat, kita bisa minta data di Pemda maupun kita bisa lihat di aplikasi Sakti, kemudian kalikan 10%, diinput di sini manual, di D3. Kemudian DBA sama, DBA itu PDRD, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah untuk Pemda terkait. Saya minta data, waktu minta data ke bulan untuk lihat APBD-nya se-Jawa Timur, kita ambil pajak daerah dan retribusi di Pemda terkait, kalikan 10%, masukkan sini. Nah, BK ini sebagai standar 5% dari SDA. Jadi SDA 5% masukkan sini ya. Sorry, kembalikan Mas Heru. Ya, BK itu. Yang DBA ini coba diklik angkanya. Ya. Nah, ini kan sudah saya manual nih karena waktu rumus di Excel sebelumnya ini ada hasil, ini adalah 10% dari PDRD dari Pemda terkait. Nah, tadi yang didebatkan adalah tentang koefisien. Waktu Pak Kanwil pertama kali ke Madiun mengajarkan memang sama yang seperti di Mas Imam Hartawan dengan angka-angka koefisien yang 60, sekian. Nah, waktu itu saya juga menerapkan begitu, bingung. Nah, ternyata setelah saya bisa komunikasi dengan Bu Wulan, kemudian dengan Pak Kanwil, ternyata angka ini yang huruf H atau huruf I 103 maupun H103 ini kita sampling supaya total paling bawah Mas Heru, paling bawah. Terus bawah. Nah, ini jumlah dari tadi DBA ya, maaf. Yang ini ADD ya. ADD ini kan DBA plus DAU kali 10%. Nah, angka ini Pak, ini harus 10% dari 104 itu masuk ke atas, coba ke atas lagi. Nah, ini angka ini dimaksud 104 ini adalah angka dari DBA plus DAU kali 10%. Nah, ketika kita isi sembarang di sini, Bapak Ibu, di klik angka-angka di sini ini, akan muncul berapa persentase. Coba klik sini, Pak Heru. Klik yang angka ini. Satu. Ya. Nah, ini kan munculnya angka 0,50795. Ini kita uji satu-satu, Bapak Ibu. Dan ini nilai 100% ini artinya dihasilkan dari angka ini. Kita angka atas kita copy surat, enggak ketemu. Rubah lagi, tambahin. Kebanyakan kita kurangi. Kita selalu mencoba merubah-rubah angka di awal, terus kita copy seluruhnya, sehingga akhirnya mencapai angka ideal yang 100%. Artinya bahwa 104 ini sudah ideal dengan DBA plus DAU dari Pemda terkait. Kalau lebih atau kurang, apalagi kurang ya Pak ya, ini kan syarat minimal 100. Kalau kurang otomatis harusnya APBD itu tidak memenuhi syarat. Karena ADD-nya kurang dari 10%. Maka angka ini kita cari persentase di sini itu bagaimana bisa menghasilkan 100%. Ini juga 100%. Masalah BK, bantuan keuangan, ini yang pasti lebih dari 5%. Jadi angka di sini, coba diklik di BK. Nah, ini lebih Bapak. Yang tidak boleh kurang adalah di DBA maupun ADD. Nah, ADD maupun DBA ini harus 100%, tidak boleh di bawah 100%. Kita cari yang ideal, sampai persentase itu menghasilkan atas ini itu 100%. Begitu. Nah,
rumus-rumus sudah dibuat sedemikian rupa oleh Pak Kanwil waktu itu. Nah, kita hanya tinggal merubah-rubah persentasenya menjadi 0,49 sekian. Ini kita sampai sekian digit, sehingga akhirnya menghasilkan utamanya 2 ini harus 100%. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau nggak salah untuk analisa pendapatan itu sebenarnya untuk menguji bahwa APBD-nya itu sudah benar menurut analisa kita. Nah, yang untuk belanja itu sebenarnya kita untuk menguji bahwa APBD itu sudah memenuhi syarat, karena tadi yang belanja tadi proposalnya kan ada ini Bapak, ini diisi manual copy shred kan begitu. Yang hijau ini diisi, ini sudah ditentukan oleh Kanwil. Nah, inputan ini akhirnya menghasilkan bobot ideal, kemudian akan ke skor, sehingga akan menilai total skor sehingga rankingnya. Kalau sudah diisi semua akhirnya ketemu ranking tadi seperti disampaikan Pak Heru. Nah, ini untuk dasar dari Kanwil untuk menilai bahwa APBD dari Pemda dari desa-desa dari Pemda terkait mana yang paling bagus nilainya. Jadi sudah tidak sulit untuk waktu memberi penghargaan kayak kemarin, penghargaan tentang APBD yang dilakukan Bu Wulan keliling-keliling ke desa-desa itu. Nah, ini Pak, jadi perlu Bapak Ibu perlu saya tambahkan aja bahwa kembali ke pendapatan Pak Heru, jadi pendapatan itu kelihatannya yang paling rumit. Nah, ini yang diinput manual ini adalah yang ini Pak, yang hibah, PAD, DD, LPYS atau lain-lain yang sah, kemudian transfer. Yang lainnya akan terisi otomatis karena kita nginput edit persentase di sini. Dan ini harus tercapai di ADD atas, kemudian di DBA, harus angkanya bisa mewujudkan 100%. Ini kalau dirubah terus akhirnya kecapai 100%. Demikian juga ini. Dirubah lagi 1%, 100%. Jadi memang satu ini apa di Excel ini satu baris ini, satu kolom ini persentase dengan ini kita entry manual, kita uji coba terus sampai ketemu 100. Demikian juga ini sampai ketemu 100. Kalau ini biarin lewat ini. Berapapun angkanya asal ini sudah 100 berarti sudah pantas untuk menjadi analisa dari kita untuk APBD maupun APBDes. Itu Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi lancang nih karena saya sudah pensiun kok berani menjelaskan, karena tadi saya melihat ada tentang koefisien ini. Koefisien ini masing-masing KPPN tentunya masing-masing modal tentunya beda-beda sampai ini ketemu 100% dua item ini, ADD maupun DBA. Begitu Bapak Ibu ya. Saya kira sampai di sini, nanti kalau ada pertanyaan Pak Heru bisa jawab biar Pak Heru, nanti kalau secara detail mungkin saya bisa menjelaskan akan saya jelaskan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat saya tentang analisa dana desa dan APBD. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Pak Sigit atas sharingnya. Pak Heru, monggo. Mungkin ada menambahkannya. Jadi kalau tadi hitungan koefisien tadi awalnya memang itu ya kita 65, tetapi begitu yang memamparkan ke Pak Kandil, Pak Sigit langsung itu didapat tadi asumsi-asumsi tadi ya. Nah, memang idealnya tadi 100 ya, 100%. Dan ketika dia tidak mencapai, nah itu harusnya memang dari pusat ya, itu alokasinya sudah dipatok di aturan bahwa ADD minimal 10%, kalau lebih nggak masalah ya, kalau lebih dari 10% nggak apa-apa, tapi minimal 10%. Nah, hitungan di kita itu, kalau Pak Sigit tadi
manual ya. Tapi kalau saya pakai rumus ya itu tadi, kalau mau cari cepat dia di total tadi dibagi total dana transfer dikali 100%, itu koefisiennya sama, pasti dapat tadi 0, kalau asumsinya mau ADD 100% tadi. Tapi kalau mau kayak Pak Imam ya tinggal dijelaskan aja sih kalau menurut saya di analisanya bahwa kita pakai asumsi ini nanti hasilnya sekian kan itu. Karena ini kan analisa ya, analisa tuh ada catatan ya, catatan oh ini kita pakai analisa dengan asumsi ini. Jadi menurut saya sih bisa dipakai juga, yang penting kita jelaskan di analisanya mau pakai yang mana. Mungkin itu tambahannya. Baik, matur nuwun Pak Heru. Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin menyampaikan mungkin sharingnya lagi. Oh Monggo, iya, Bapak. mau nanya Mas Farhan. Monggo, Pak. Yang terkait yang kolom hibah ya, Pak Heru ya, itu kan diisi persentase. Maksudnya seperti apa ya? Nah, kalau hibah ini kan sebetulnya di situ nggak kelihatan ya. Ini saya juga harusnya memang kalau idealnya tuh dia ada 6 ya, ada 6, 7 ya. Iya, Kayaknya ini kayaknya bisa diabaikan hibah. Hibah ini bisa kosong juga ya, nggak ada masalah. dihapus pun nggak apa-apa ini. Ini oke. nggak, karena di situ memang nggak ada ya. Jadi Iya, ini nggak bisa, ada. kalau idealnya memang ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi ya. Jadi idealnya ada 7, cuman karena ini sebetulnya dihapus pun nggak apa-apa untuk yang hibah ini. Oke. Diabaikan bisa ini. Ya. Oke. Mungkin Terima kasih Pak Heru. Pak Sigit, terima kasih ilmunya sudah diikhlaskan ke kami gitu. Terima kasih Pak Heru. Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu. Semakin sore sepertinya semakin bingung. Semakin ramai nih. Oke, monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, monggo. Tadi sudah disampaikan dari Pak Sigit terkait dengan perhitungan beliau yang langsung dengan Pak Kanwil. Monggo Bapak Ibu yang lain. Atau mohon izin Pak dari Pak Didi mungkin Pak ada tanggapan. Terima kasih Mas Farhan. Tadi Bapak Ibu sudah kita dengarkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Sharing dari Mas Heru, Mas Imam, Pak Sigit, dan mungkin tadi ada juga Bu Wulan ya yang akan mengakomodir di seluruh seksi bank. Mungkin ada yang belum masuk, tadi Bu In belum masuk. Ya mungkin nanti ini Mas Farhan dan Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama gitu ya kan untuk dapat segera menyelesaikan apa ya kira-kira analisis data berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah dan mungkin untuk lebih validnya nanti mungkin kita bisa sama-sama nanti saya melalui seksi bank gitu ya berdiskusi lebih intens gitu ya dengan seluruh kepala seksi di seksi bank ini. Memang benar juga tadi yang disampaikan Pak Heru untuk perhitungan koefisien ini nanti bisa kita jelaskan di dalam laporan. Nah tadi itu Bu In menanyakan untuk berapa lama mungkin Bu In nanti kita bisa mundur ke belakang, Bu In bisa menyelesaikan berapa periode tahun sebelumnya kalau Bu In mau gitu. Ini Pak Heru tahun 2022 aja ya Bu In ya mungkin ya. Pak Heru ya tahun 2022 ya. Nanti kalau Bu In mau mundur di tahun 2020 juga boleh Bu In kalau
Boleh, Pak. Tadi yang saya tanyakan menginputnya Pak. Oh ya, oke. Oke, mungkin itu aja Mas Farhan. Mungkin terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir gitu ya kan. Saya kira sangat bermanfaat sekali gitu ya pertemuan kita sore hari ini. Karena kita sudah dapat segera mengimplementasikan apa yang kita dapat sharing dari teman-teman KPPN Madiun, KPPN Banyuwangi, KPPN Jember, dan dari Kanwil, Kuwulan gitu ya. Dan dari KPPN lain mungkin nanti bisa sharing walaupun tidak di kesempatan ini. Mungkin itu aja. Terima kasih atas kehadirannya juga semua. Terima kasih Mas Farhan. Baik, Pak Didi, matur nuwun. Sepertinya itu adalah closing statement. Jadi saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, Bapak Ibu pejabat administrator yang berkenan hadir pada kegiatan pada siang menuju sore hari ini. Matur nuwun juga kepada Pak Heru, kepada Pak Joko, dan tim dari Madiun, Pak Sigit, Bapak Ibu sekalian. Sepertinya memang harus disudahi kegiatan pada sore hari ini. Mewakili seluruh yang bertugas dari KPPN Sidoarjo, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kegiatan sharing session ini dapat bermanfaat dan dapat segera selesai, terutama biar segera selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kami tutup. Pergi ke Krian beli terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri kegiatan pada sore. Matur nuwun Bapak Ibu. Matur nuwun. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam nang Terima Agung Mas Farhan. kasih Pak Didi, Pak Oke, Heru. salam disampaikan Mas Agung. Terima Mas Agung siap kasih. mengerjakan. Pak Asri, terima kasih Pak Asri. Sami-sami, izin liftnya. Yeay. Terima kasih Pak Didi dan Bapak Ibu semuanya. Pak Joko, matur nuwun sangat. Makasih Pak Joko, Pak Sami-sami Heru. ya Bu Iin. Yes. Wah, Bu Iin enak ini, udah dekat rumah ini. Aduh. Alhamdulillah. Agak kurus ya Bu ya. Loh, kebalikan ya Pak. Terima kasih Pak Joko. Oke, sami-sami. Nanti tanya-tanya saya Pak Joko. Betul bensin. Sun Pak. Iya. Lagi bisa.